sudah berapa lama Anda menekuni profesi ini? Saya menekuni profesi ini kurang lebih 15 tahun. Wow, lama sekali. Terus apa yang sudah Anda lakukan selama ini? Saya sudah melakukan bermacam-macam, bisa berlari, bisa melompat, bisa membuat orang menangis, tertawa, bahagia, bahkan saya sendiri juga ikut bahagia dan sedih. Apa sebenarnya profesi Anda? Profesi saya adalah GURU, Guru. Miss Wati, kenapa saya harus memakai topeng ini, Miss Wati? Ada yang harus dijelaskan? Ya, sebagai guru, walaupun kadang hari itu kita sedang marah, sedih, atau gembira sekaligus, kita di depan anak-anak itu harus selalu tersenyum. Wow. Jadi kita seperti pakai topeng. Oh Misalnya. gitu ya. Iya. Meskipun kita ada banyak permasalahan di rumah. Iya. Tinggalkan itu semua kalau sudah Oke, bertemu dengan anak-anak. Jadi oke. ibarat kita pakai topeng. Baik. Halo Widya Wiyata Family, ketemu lagi atau selamat berjumpa dengan saya Miss Ratna dan rekan saya Miss Wati. Oke, hari ini kita berdua di sini akan berbincang-bincang. Ya, ngobrol ngalor ngidul. Santai Ya, ceritanya. santai. Tentang apa Miss Wati? Tentang guru, tentang Oke, guru ya. Karena hari ini tanggal 25 November itu tepatnya kita memperingati Hari Guru. Iya, oke. Supaya pemirsa dan pendengar murid dan juga rekan-rekan guru tahu kenapa kita memperingati Hari Guru di tanggal 25 November ini. Ceritanya panjang sekali Miss Ratna, kita tidak perlu berpanjang ria ya untuk ini. Tapi yang jelas untuk bisa kita memperingati Hari Guru itu melewati sesuatu yang sangat panjang sejarahnya. Ini berkaitan dengan kita dulu dijajah Belanda sangat lama sekali. Sehingga dulu itu ada kesenjangan. Kesenjangan antara guru pribumi dengan guru yang dari asli Hindia Belanda. Ya. Kalau dulu namanya bukan PGRI. Dulu namanya Persatuan Guru Hindia Belanda. Betul. Sehingga memang di situ ada diskriminasi. Jadi tidak ada kesejahteraan, tidak ada perhatian untuk kita dianggap orang-orang bodoh. Sehingga pada tahun 1994 itu barulah pemerintah itu mencanangkan bahwa tanggal 25 November itu sebagai Hari Guru Nasional. Hari Guru bertepatan dengan yang bernama PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Betul sekali Miss Wati. Jadi dari sejarah panjang menjadi guru atau nama-nama guru yang diganti-ganti sesuai dengan pemerintahan. Betul. Baik itu Hindia Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Iya. Dan akhirnya itu melewati masa yang begitu menyedihkan ya. Iya. Sehingga tercetuslah 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Tapi selain itu dunia juga punya Hari Guru sendiri Miss Wati, yaitu tanggal 5 Oktober bertepatan dengan Hari TNI kita. Jadi itu Hari Guru Internasional. Tapi kita punya Hari Guru Nasional sendiri. Oke Miss Wati, kita sudah mengetahui sejarah ya, sedikit tentang sejarah. Sekarang dari guru-guru kita, teman-teman kita, rekan-rekan guru pasti ada ya di dalam hatinya. Dulu cita-citanya ingin menjadi seorang guru, murni menjadi seorang guru alias panggilan hati. Nah, tapi ada juga guru-guru yang memang terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa menjadi guru. Nah, kira-kira Miss Wati ini termasuk yang mana? Panggilan hati atau yang terpaksa? Kalau saya sendiri awalnya bukan panggilan hati, tapi karena terpaksa. Wah. Yang pertama memang zaman saya dulu guru maaf ya, gajinya sangat minim. Satu. Yang kedua paling cepat untuk mencari pekerjaan zaman dulu adalah guru. Kemudian yang ketiga faktor ekonomi. Karena keluarga saya bukan keluarga yang kaya, sehingga kalau saya sekolah di sekolah umum itu kan harus melanjutkan. Jadi mau tidak mau saya menurut
nasihat orang tua untuk jadi guru. Biar langsung kerja. Betul. Mengangkat ekonomi keluarga. Betul. Minimal meringankan beban mereka. Yes. Gitu ya Miss Wati. Betul Miss Ratna. Lanjut. Iya. Oh begitu ya. Jadi Iya, Miss karena Wati, terpaksa awalnya. awalnya terpaksa. Kemudian setelah itu bagaimana? Dengan berjalannya waktu, keterpaksaan itu jauh. Begitu kita terjun, walaupun gaji pada waktu itu tidak seberapa, tapi karena mungkin ini yang dinamakan panggilan hati ya. Jadi kita kembali lagi kepada personalnya. Kalau untuk panggilan hati, mau dikemanakan anak-anak didik kita. Terus kita mau jadi guru seperti apa? Betul. Seperti itu Miss Ratna. Tapi saya lihat Miss Wati ini kayaknya nggak karena terpaksa loh Miss Wati. Karena saya lihat Miss Wati ini kreatif gitu ya. Wah, terima kasih. Suaranya nggak perlu speaker karena sudah kayak speaker. Power. Ya, sudah the power of focus. Ya. Oke, Miss Wati. Untuk teman-teman yang terpaksa ini bagaimana? Apa yang membedakan kita itu guru yang terpaksa menjadi guru atau yang panggilan hati itu apa yang membedakan kita? Sebenarnya tidak ada perbedaannya sih antara guru terpaksa dan guru panggilan hati. Tergantung pada manusianya sendiri. Mau belajar apa tidak. Seperti itu Miss Ratna. Karena sebagai guru itu kita harus terus belajar. Belajarnya di mana? Di mana-mana saja. Kita belajarnya kepada siapa? Kepada siswa bisa, kepada orang tua, lingkungan kita. Kemudian harus beradaptasi dengan yang sekarang terjadi. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Sekali. Iya, ini sama seperti saya Miss Wati. Saya sendiri juga dulu itu terpaksa. Karena waktu itu sudah tidak ada pekerjaan lain. Ya, tapi saya dulunya itu memang saya backgroundnya adalah dari keluarga guru. Jadi bule saya, bude saya, tante saya itu guru. Jadi sudah ada bibitnya. Ya, kemudian di SMA saya itu sudah menjadi guru TPQ. Ustazah. Keren. Pasti yang kenal saya tertawa saya jadi ustazah. Iya, enggak lah kalau sudah mengenal Miss Ratna tidak akan tertawa. Pertama seperti itu, tapi karena ada background seperti itu ya, jadi saya senang dengan anak-anak, saya juga suka, akhirnya saya benar-benar terjun di dunia pendidikan menjadi guru idola. Amin ya. Semoga kita berdua ya Miss. Amin. Itu harapan semua guru, tetap semangat. Sekarang kita melenceng dari diri kita masing-masing. Sekarang kita masuk ke dunia pendidikan saat ini. Kita ini sebagai guru diberi tantangan oleh Tuhan. Langsung dari Tuhan ya. Ini bahwa COVID-19. Nah, ini menguji keahlian kita, perasaan kita menjadi seorang guru. Bagaimana kiat-kiatnya kita atau Miss Wati sebagai seorang guru di masa pandemi saat ini? Yang pertama, kita harus berani beradaptasi. Mau tidak mau kita harus adaptasi dengan kondisi dan situasi yang seperti ini. Cara kita adaptasi bagaimana? Menerima apa yang sedang terjadi sekarang, kemudian belajar bagaimana di era pandemi ini kita bisa menjadi guru walaupun jarak jauh. Itu kehadiran kita itu tetap ada buat anak-anak. Iya. Jadi tidak usah segan-segan untuk bertanya kepada anak-anak muda yang notabene secara ini mereka hebat secara teknologi. Secara teknologi. Kita tidak perlu malu. Ya, tidak perlu malu untuk mengupdate diri walaupun mereka usianya mungkin di bawah kita. Pokoknya kita seraplah ilmunya. Itu semua untuk supaya kita benar-benar hadir ke anak-anak walaupun kita tidak bisa secara langsung. Betul sekali. Jadi kita harus terus belajar ya Miss. Benar. Apalagi dalam masa sulit seperti ini, pandemi ya. Dan kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan mereka bertatap muka lewat aplikasi-aplikasi yang ada. Iya, betul. Adalah adaptasi kita. Nomor satu adaptasi memang. Betul, adaptasi. Tidak boleh menolak. Tidak boleh, kita kalau menolak malah terpuruk kita. Malah kita tertinggal. Betul, tertinggal. Dan anak-anak menjadi bosan. Makanya PR kita sebagai guru saat ini bagaimana caranya supaya anak-anak belajar di rumah itu tetap menyenangkan. Walaupun sekarang paradigma kita harus mengubah paradigma ya, bahwa guru itu yang paradigma orang tua zaman dulu
itu bahwa kita serahkan semua pendidikan anak-anak ke guru. Ya. Baik tidaknya anak-anak itu Betul. guru. Nah, sekarang paradigma pola pikir itu harus berubah. Iya, pola pikir. Iya. Pola bahwa pikir sebenarnya orang guru tua. yang terbaik. Guru yang terbaik itu adalah orang tua. Wah, ini berarti kembali ke hakikinya ya. Iya, kembali ke hakikinya. Iya, jadi pendidikan yang terbaik itu sebenarnya ada di tangan orang tua. Betul. Kalau guru perannya apa, Miss Wati? Apalagi sekarang ya ngomong-ngomong banyak isu yang mengatakan bahwa enak jadi guru. Iya, sekarang. Sekarang nganggur katanya begitu. Padahal sebenarnya justru di era ini kalau saya rasakan sebagai guru terlalu banyak juga pekerjaannya. Berarti bertambah gitu pekerjaannya? Bertambah. Kalau dulu kita langsung berhadapan, mungkin tantangannya berbeda, dengan yang sekarang dilakukan anak-anak ini. Jadi sebenarnya kita singkirkan sebenarnya ya, kita harus mengubah mindset bahwa guru itu tidak ada pekerjaannya. Oh ya. Bahkan tukang sayur ya, Miss Wati, tukang hari sayur. saya digojloki sama tukang sayur. Ini realita kehidupan. Tapi setelah Anda dibegitukan sama tukang sayur, apa yang Anda lakukan setelah itu? Apa yang ada di pikiran Anda waktu itu? Saya malah tertantang. Ketika tukang sayur bilang, Bu guru kok berangkatnya pagi-pagi, wong atasi Zoom aja kayak gitu. Ngeri. Karena memang itu dari lubuk hatinya mungkin ya, karena punya ini anak dan sebagainya. Iya. Saya tersenyum aja sih pada waktu itu, cuman di dalam perjalanan saya harus buktikan bahwa anggapan orang-orang di luar itu tidak benar. Bahwa guru tetap bekerja, malah kerjanya itu lebih. Iya. Selain belajar untuk mengupgrade diri ya, misalnya untuk mengikuti gadget dan sebagainya ya, untuk mengikuti update pembelajaran baik itu teknologi maupun tidak. Selain itu kita juga harus menyampaikan ke orang tua dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya. Cuman mungkin ya karena kita anak-anak tidak datang ke sekolah, makanya ya tidak salah juga kalau beberapa masyarakat beranggapan bahwa guru itu tidak berfungsi. Itulah istilah kasarnya seperti itu. Ya. Tapi tidak di Widya Wiyata. Oh, tidaklah. Ya. Kita selalu berkomunikasi. Gimana sih Widya Wiyata menghadapi era-era seperti ini, guru-guru Widya Wiyata? Iya, yang jelas kita berlomba untuk memberikan yang terbaik. Salah satunya membuat video pembelajaran. Kemudian banyak cara sih untuk berkomunikasi. Vid call, video call, kemudian Zoom. Kadang kita personal untuk telepon kalau ada kendala. Betul. Jadi grup WA dan apa tidak hanya digunakan untuk mengirim tugas, betul. Tapi juga digunakan untuk berkomunikasi. Itu yang penting. Berkomunikasi bersama orang tua, anak-anak dan sebagainya. Oke, Miss Wati. Setelah kita ini tips-tips selain beradaptasi, apalagi Miss Wati tadi mengupgrade diri ya sebagai guru, kemudian juga berkomunikasi dengan orang tua dan anak-anak. Nah, selain itu tadi sudah paradigma ya. Kemudian di masa pandemi ini kiat-kiatnya kita untuk sebagai orang tua ini, sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua di masa pandemi ini, bagaimana Miss Wati? Kalau menurut saya orang tua itu sekarang ya Miss Ratna mau membentuk anaknya seperti apa itu tergantung pada orang tuanya. Karena mungkin banyak orang tua yang kepingin, hampir semua orang tua itu kepingin anaknya itu nilainya bagus, hasil karyanya semua bagus dan sebagainya. Itu akhirnya yang mengerjakan bukan anaknya, jadi orang tuanya. Ini sebenarnya tantangan buat orang tua pada masa pandemi ini. Mau diapakan anaknya, mau dijadikan seperti apa? Apa mereka diajari mandiri, atau ya seperti yang dibantu terus, gitu. Jadi kembali ke orang tua. Sebenarnya kita sebagai guru tidak menginginkan hasil selalu sempurna. Jadi kita juga memilah-milah, kadang kita juga menggunakan logika kita untuk menilai
hasil pekerjaan anak-anak. Ya, kembali ke orang tua, mau diapakan anaknya, mau dijadikan seperti apa. Betul, mau jujur apa enggak gitu. Iya. Mau anaknya apa menonjolnya di mana. Iya, gitu. betul. Jadi orang tua itu harus apa ya? Harus tahu. Monitor gitu ya, terus, mendampingi. Tetap monitor, tapi jangan diajari terlalu ditonton terus. Iya. Sekali-sekali harus dilepas. Kalaupun ada salah dan sebagainya, sudah biasa namanya belajar. Mungkin pertama sudah kerjakan dulu nak. Iya. Gitu ya. Kalau nggak paham bisa bertanya. Iya, jadi itu yang kita lakukan di sekolah ya Miss Wati. Iya, seperti yang kita lakukan di sekolah. Jadi biarkan anak-anak belajar dulu, kalau tidak bisa baru kita ajari, kemudian dilepas lagi, kita monitor terus. Seperti itu. Sekarang untuk mengusir kebosanan. Nah, ini anak-anak ini kan sudah berjalan berapa? 8 bulan, hampir 9 bulan ya. Hampir 9 bulan, kayak orang hamil aja ini. 9 bulan iya, ya, 9 bulan. Ini untuk menanggulangi kebosanan anak dan orang tua pastinya. Di masa-masa seperti ini bagaimana Miss Wati? Kalau di Widya Wiyata itu sebenarnya kita dari awal sudah mengantisipasi kebosanan ini dengan memberikan pembelajaran yang variatif. Artinya tidak melulu mengerjakan tugas karena itu sangat membosankan dan tidak mengenakkan buat anak-anak. Jadi kita selingi, kadang menyanyi, membuat video, terakhir ngevlog dan sebagainya. Kemudian membuat tulisan-tulisan atau mengarang, membuat puisi sekaligus membacakan. Itu sebenarnya salah satu bentuk upaya kita supaya pembelajaran tidak membosankan. Ya, jadi lebih variatif. Iya. Dan sekaligus kita menemukan anak kita ini di mana bakatnya, bakat dan minatnya. Betul. Tidak semua anak pintar menggambar, tidak semua anak pintar menyanyi, tidak semua anak pintar matematika. Jadi setiap anak itu unik. Dan sesuai dengan sekolah kita. Sekolah anak-anak ini berbeda-beda, diskriminasi. Betul, blended learning kalau yang senang. Iya, betul. Apa sih itu blended learning, Miss Wati? Apa Miss Ratna? Blended learning. Blended learning itu mix ya. Iya. Wah, kalau Miss Ratna mix. Iya, jadi mix. Pembelajaran daring dan luring. Ya, jadi betul. kita gabungkan ya supaya tidak membosankan dan juga ada variasi. Dan itu juga kita bisa menemukan tadi bakat-bakat anak kita. Ada yang suka jadi presenter ya, kelihatan betul. Biar kelihatan semua. Betul, dari nulis puisi, mengarang dan sebagainya. Ngomong-ngomong ini Miss Ratna. Apa pesan Miss Ratna kepada orang tua di masa pandemi ini? Kembali lagi ke omongan saya tadi. Jangan bosan-bosan ya, Ma. Pak, untuk saling bersinergi dan bekerja sama dengan guru begitu ya Miss Wati. Berkomunikasi. Berkomunikasi itu yang penting. Saya harap Mama, Papa bersabar ya Miss Wati ya. Iya. Dalam menghadapi ini kita hadapi tidak hanya kita saja, tapi semua orang di dunia ini, khususnya di Indonesia dan khususnya lagi di Widya Wiyata, kita hadapi bersama ya Miss Wati ya. Iya. Dengan Miss Wati sendiri bagaimana Miss Wati? Kalau saya pesan kalau tadi pada orang tua ya. Saya untuk anak-anak tetaplah belajar dengan giat. Terus gali kemampuanmu, tetap belajar mandiri dengan keterbatasan yang ada. Teruslah belajar dimanapun dan kapanpun kalian mau, karena sejatinya belajar itu seumur hidup. Lifelong education. Belajar itu seumur hidup. Jadi mumpung kalian masih sangat muda, gali semua potensimu, gali semua yang ada di sekitarmu. Jangan bermalas-malas dengan keadaan yang sekarang, tapi tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga semuanya yang terbaik supaya kalian menjadi generasi-generasi penerus kita nanti. Amin. Dan semoga anak-anak ada yang bercita-cita menjadi guru ya Miss Wati. Iya, ngomong-ngomong ini satu kebanggaan buat saya. Kapan hari saya bertemu lewat Facebook, itu murid saya dulu. Ternyata saya tanya, mengapa kok dia bercerita di Facebook, dia posting itu. Ternyata dia kuliah di PAUD, Universitas Negeri Malang, jurusan guru PAUD. Iya, loh. Saya tidak menyangka Miss Ratna, kok dia bercita-cita jadi guru, padahal basicnya dari keluarga dan sebagainya itu tidak ada. Ngomong
kita cerita, saya bertanya, dia menjawab ternyata salah satu motivasinya karena dulu waktu SD saya pernah memberikan satu angka itu sangat fantastik, karena dulu memberikan nilai 100 itu untuk bahasa Indonesia kan memang sangat langkah ya. Betul. Saya beri nilai 99 dan ada kata-kata saya yang sampai sekarang dia ingat, smile for Iren. Ya, itu yang menjadi motivasi dia untuk menjadi guru. Berarti Miss Wati termasuk juga guru inspiratif. Amin, amin. Mudah-mudahan Miss Ratna dan semua guru-guru juga demikian. Ya, harapan saya semua guru-guru juga gitu ya Miss Wati ya. Iya. Di hari guru yang bersejarah buat kita betul. kita mencoba beradaptasi dan selalu mengupdate diri supaya menjadi guru yang inspiratif. Iya, buat semuanya, orang-orang sekitar kita. Baik, terima kasih Miss Wati. Terima kasih juga Miss Ratna. Oke, sama-sama. Dan juga untuk rekan-rekan guru semuanya, kita harus tetap bertahan di masa yang sangat sulit ini, tetap berkreasi, tetap menjaga hati, ya. Tetap bahagia, tersenyum, apapun yang terjadi pasti kita bisa. Terima kasih. Widya Wiyata Family. Bye.